nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ayat 164 nih. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Laqad manna yakti teman-teman paring anugrah sapa Allahu Gusti Allah 'alal mu'minina ing atase pira-pira wong mukmin. Idz ba'atsa ing dalem ari kala ngutus sapa Allah fihim ing dalam al-mukminin rasulan ing pira-pira rasul min anfusihim saking awak dhewene al-mukminin. Arabian tegese bangsa Arab mithlahum kang sepadane al-mukminin liyafamu drapun supaya paham sapa al-mukminin anhu saking rasul wa yasyrufu lan padha entuk bimbingan sapa al mukminin bihi kelawan rasul la malikan ora raja wala ajamian lan ora bangsa ajam itu non Arab. Yatlu hale maca sapa rasul alaihim ing atase al mukminin ayatihi ing pira-pira ayate Allah. Al-Qur'ana rupane Qur'an. Wa yuzakihim lan bersihaken sapa Allah ing al mukminin. Mohon maaf. Wa yuzakihim lan bersihaken sapa rasul ing al mukminin. Yutahiruhum tegese bersihaken sapa rasul ing al mukminin minadzunubi saking pira-pira dosa wa yu'allimuhum lan mulang sapa rasul ing al mukminin alkitab ing kitab rupane Al-Qur'an wal hikmata lan hikmah as-sunnatar yaiku rupane sunnah wa in mukhaffafatun iku den entengaken ai innahum sak temene al mukminin iku kanu ana sapa mukminin min qablu saking sadurunge den utuse rasul qabla ba'tsihi tegese ing dalem sadurunge den utuse rasul iku lafi dolalin yakti ing dalem sesat mubinin kang pertelo bayinin kang pertelo. Ini ayat 164. Niki ayat yang menjelaskan secara ayat yang menjelaskan secara simpel tapi maknanya luar biasa niki. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah memberikan anugerah yang luar biasa. Karena pakai sigot laqad. Lam digabung dengan qad. Lamnya itu faedah taukid, berarti mengukuhkan makna dari sebuah perkataan, tambah qad. Qad niku litahqiq. Lamnya taukid berfaedah litaukid, qad berfaedah litahqiq. Taukid mengukuhkan, litahqiq itu untuk mentahqiqkan betul-betul. Ya selain mengukuhkan, ditahqiq bahwa Allah betul-betul dan sangat bersungguh-sungguh. Allah itu memberikan anugerah yang luar biasa terhadap orang mukmin. Karena apa? Karena Allah mengutus rasulnya itu dari golongan mereka. Jadi al-mukminin di dalam ayat 164 ini artinya adalah para sahabat atau orang Arab, para sahabat orang Arab, al-mukminin ini
as-sahabah al-arabi, sahabat yang berbangsa Arab. Jadi karena Quran ini turun di lingkungan Arab. Kemudian apabila Rasul ini adalah dari golongan mereka, pasti mereka memahami tentang bagaimana seluk-beluk bahasa mereka, bagaimana tentang tradisi mereka, bagaimana tentang kondisi sosial saat itu. Maka perlu sekali ketika kita memahami tentang agama, kita memahami tentang Islam, itu kita juga harus menjadi sebuah keharusan memahami konteks Quran diturunkan. Bagaimana tradisinya, bagaimana kebahasaannya, kemudian bagaimana konteks sosialnya pada saat itu. Termasuk yang menjadi sering orang-orang orientalis itu menyerang Islam adalah tentang fakta Rasulullah menikahi seorang anak, yaitu Sayyidah Aisyah. Rasulullah itu menikahi Sayyidah Aisyah. Akad nikahnya itu Sayyidah Aisyah umur 7 tahun. Itu sebelum Rasulullah hijrah. Jadi setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, kemudian Rasulullah menikah dengan Sayyidah Saudah binti Zam'ah yang pertama. Kemudian setelah itu Rasulullah bermimpi ketemu sama malaikat Jibril, yang kemudian malaikat Jibril ini memberikan arahan supaya Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Aisyah, putri daripada Abu Bakar, yang pada saat itu umur 7 tahun. Kemudian dilamarlah Sayyidah Aisyah dan dilaksanakan akad nikah yang pada saat itu Sayyidah Aisyah umur 7 tahun. Posisinya berada di Mekah dan ini belum hijrah. Artinya ini adalah pra-hijrah, belum periode Madinah. Nah, kemudian setelah ke Madinah, karena Sayyidah Aisyah ini masih 7 tahun, masih anak-anak sekali 7 tahun. Cara sakniki SD kelas 1. Nah, baru kemudian Sayyidah Aisyah umur 9 tahun. Karena orang Arab menganggap jika sudah 9 tahun itu adalah batas baligh. Maka Sayyidah Aisyah diserahkan kepada Rasulullah. Jadi ada berapa? 2 tahun. Ada 2 tahun, selisih 2 tahun antara akad nikah dan Sayyidah Aisyah diserahkan kepada Rasulullah 9 tahun. Jadi faktanya seperti itu. Dan itu betul-betul fakta. Nah, kemudian para orientalis itu mereka menyerang bahwa Rasulullah itu punya kelainan, yaitu pedofil. Yaitu ada ketertarikan kepada anak-anak. Nah, itu adalah sebuah fitnah. Karena ketika kita ingin memahami secara komprehensif, memahami bagaimana hakikatnya segala sesuatu itu, kita harus melihat segala sesuatu itu dari segala seginya, tidak cuma dari satu segi, dari satu kacamata tok, kan tidak bisa. Para orientalis itu mereka memandang kehidupan Rasulullah saat itu 1500 tahun yang lalu di Mekah, di Madinah itu mereka pandang dengan menggunakan kacamata modern yang tahun 2000 sekian. Kemudian parameter tahun 2000 sekian, misalnya contoh kejadian komentar negatif itu pada tahun 2020, maka parameter tahun 2020 itu kemudian akan menteorikan 1500 tahun yang lalu ini kan rancu. Jadi tidak boleh. Maka kita harus menyelam lebih dalam. Kenapa kok Rasulullah seperti itu? Nah, kemudian setelah kita tahu, oh ternyata
tradisi-tradisi Arab jahiliyah pada saat itu memang menikahkan anak perempuan itu pada usia-usia sekian, usia-usia 7 tahun, usia 10 tahun, dan itu biasa, bukan sesuatu yang apa nggih, aneh, sesuatu yang tabu, tidak. Tapi tradisi jahiliyah nggih. Tradisi jahiliyah. Bahkan napa jenengane, apabila ada seorang ayah mengubur hidup-hidup anak perempuannya pada saat itu tidak dianggap tabu, tidak dianggap napa? Tidak dianggap cacat pada saat itu karena tradisi jahiliyah. Nah, cuman dari tradisi-tradisi jahiliyah itu memang masih ada tradisi-tradisi yang napa? Secara Islam itu diamini, artinya diteruskan, tetapi sifatnya bukan kewajiban, tapi sifatnya hanya legal. Karena Islam itu adalah agama yang sholihun likulli zaman wa makan. Agama yang bisa dipakai di dalam segala medan zaman, di dalam segala medan tempat, dimanapun itu Islam luas. Maka kalau kita melihat kepada ilmu fikih, mohon maaf ini melebar nih karena memang ini penting. Kita melihat kepada ilmu fikih dalam urusan pernikahan, fikih Syafi'i khususnya, itu tidak ada batasan perempuan itu sah menikah, sah dinikah itu pada umur berapa, tidak ada. Di dalam fikih Syafi'i loh nggih. Tidak ada batasan itu. Jadi misal contoh seandainya dalam fikih itu ada seorang perempuan, anak perempuan umur 4 tahun, kemudian oleh ayahnya dinikahkan kepada seorang laki-laki yang sekufu, yang orang laki-laki itu berumur 40 tahun, maka itu sah secara fikih. Ini kemudian tidak boleh kemudian dikatakan bahwa hukum fikih itu cacat. Tidak. Karena Islam itu adalah agama yang luas dipakai pada zaman dulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Nah, cuma untuk konteks saat ini, untuk konteks 2026 mungkin, itu tidak pantas. Karena memang memandang berbagai persoalan psikologis, persoalan kesehatan, dan sebagainya. Persoalan pendidikan, anak itu harus harus pendidikannya harus tercukupi, jangan dibebani dengan urusan keluarga dan sebagainya. Maka kemudian apabila dibatasi, misal contoh ada peraturan perundang-undangan, perempuan itu baru boleh menikah pada umur 19 tahun misalnya contoh. Ini ya silakan boleh. Artinya apabila ada pembatasan seperti itu karena kemaslahatan pada saat itu tidak masalah, dan Islam juga mendukung. Jadi Islam itu lebih luas. Mungkin zaman dulu pada zaman Arab dulu yang masih mempertahankan tradisi jahiliyah di awal-awal Islam itu mungkin menikah umur 5 tahun, 6 tahun tidak masalah. Dan itu boleh legal pada saat itu. Tapi untuk sekarang apabila ada pembatasan, ya baik juga. Jadi ada pembatasan. Itu contoh, salah satu contoh. Bahwa Islam itu adalah agama yang sholihun likulli zamanin wa sholihun likulli azmanin. Likuli zamanin wa sholihun likuli makanin. Di tempat manapun. Islam luas. Nah, Islam bisa nanti fleksibel, ada peraturan yang membatasi dan Islam itu mengamini, maka itu boleh dan itu bisa. Dan itu apabila ditemukan ada istilahnya adalah masolihul mursalah. Masolihul mursalah itu kita tergantung sebuah kemaslahatan. Kemaslahatan itu nanti akan dibawa kemana? Kemaslahatan itu nanti akan membawa sebuah hukum tersebut menjadi berbeda dengan satu tempat, dengan beda zaman. Maka ada istilahnya kaidah tataghayyarul ahkam bitaghayyuri napa jenengane? Apa istilah nggih kalau kok supe?
bahwa hukum itu akan berubah sesuai dengan perubahan konteks pada saat itu. Mungkin pada saat Syekh Nawawi Banten punya murid juga namanya Syekh Asnawi Kudus, mengharamkan memakai dasi, menghukumi haram seseorang memakai celana. Karena pada saat itu ketika seseorang memakai celana, memakai dasi, tasabuh, menyerupai orang-orang Belanda, orang-orang kafir penjajah, maka haram. Tapi untuk konteks saat ini, maka hukum keharaman itu sudah hilang. Karena saat ini konteksnya sudah berbeda. Dan apabila orang pakai celana, orang pakai dasi, bukan berarti penjajah, bukan. Tapi merupakan bentuk formalitas. Bahkan ketika seseorang menjabat di sebuah instansi, menjabat menjadi pejabat, maka apabila memang aturannya harus seperti itu, ya dia harus ikut wajib seperti itu. Jadi itu Islam itu luas. Maka di sini laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, menggunakan bahasa Arab. Kemudian Rasulullah juga bangsa Arab. Yang kemudian isyarah ini begitu dipahami betul oleh para sahabat, sehingga ketika Islam itu mulai berkembang tidak hanya di Jazirah Arab, yaitu contoh setelah Rasulullah wafat, kemudian diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar, diteruskan oleh Sayyidina Umar. Selama kepemimpinan Sayyidina Umar 10 tahun, Sayyidina Umar ini membuka lahan dakwah yang luar biasa, yaitu wilayah negara Islam itu berkembang sangat pesat sampai ke Afrika Utara, kemudian sampai ke Iran, Asia Tengah, Transoksania dan sebagainya. Daerah Sindi ini zaman dulu itu istilahnya adalah daerah Sindi. Sindi itu bagian hampir bagian sekarang Afghanistan, kemudian sebagian Pakistan, itu seperti itu. Jadi daerah-daerah itu dulu adalah daerah yang tidak berbahasa Arab. Bahkan tidak cuma itu, daerah Jordan sekarang, daerah Syria sekarang, itu dulu bukan berbahasa Arab, karena dikuasai oleh Romawi. Jadi Syria itu adalah wilayah kekuasaan Romawi Timur. Kemudian Jordan kemudian Irak ini wilayah Sasanid atau wilayah Persia. Jadi bahasanya pakai bahasa Persia, Irak dulu. Kemudian setelah dikuasai oleh Sayyidina Umar, tentara Islam masuk ke sana, semuanya dirubah, semuanya pakai bahasa Arab semua. Sampai Mesir itu bahasanya kan Kipti, Mesir itu Kipti. Itu pakai bahasa Arab semua, total. Sampai Afrika Utara, bahkan Andalusia Spanyol, kemudian sebagian Portugal, sebagian Perancis, itu semuanya pakai bahasa Arab yang masuk di dalam wilayah Bani Umayyah II Andalusia. Semuanya pakai bahasa Arab. Surat menyurat, kemudian dialog keseharian pakai bahasa Arab. Semuanya pakai bahasa Arab. Nah, itu mereka menangkap isyarat itu dengan kuat. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Artinya dialognya Rasulullah, Quran diturunkan. Rasulullah memahami Quran. Rasulullah memahami konteks saat itu semuanya pakai bahasa Arab. Maka kemudian daerah-daerah mu'alaf itu semuanya harus pakai bahasa Arab agar supaya apa? Agar supaya tidak salah paham tentang bahasa Arab itu. Tidak salah paham memahami teks-teks Quran, memahami teks-teks hadis. Kemudian memahami bagaimana konteks masyarakat pada saat Rasulullah hidup, yang artinya menjadi hadis takriri. Itu betul-betul bisa dipahami. Yang akhirnya memunculkan ulama-ulama yang non-Arab. Secara
garis keturunan wilayah itu wilayah non Arab. Karena Arab itu sekarang nih, Arab itu ya Arab Saudi niku. Arab Saudi kemudian Yaman. Arab Saudi, Yaman, Oman, Bahrain, Uni Emirat Arab itu asli Arab asli. Kemudian yang selain itu adalah Arab menapa nggih? Arab bukan Arab asli tapi Arab setelah zaman Sayyidina Umar itu. Nah, kemudian napa jenenge setelah napa tadi zaman Sayyidina Umar, Islam berkembang pesat di luar Arab. Ini justru dengan mengarabikan, arabisasi ini menjadikan ulama-ulama yang muncul justru yang non-Arab. Non-Arab. Ada seorang ahli nahwu paling bersejarah. Namanya Imam Sibaweh. Imam Sibaweh ini orang Persia. Namanya saja Sibaweh itu bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab. Sibaweh itu bahasa Persia, nek diterjemah itu artinya mambu apel. Karena beliau bagus banget nih. Imam Sibaweh itu bagus banget. Kemudian keringetnya mawon mambu apel. Akhirnya disebut Sibaweh. Namanya aslinya Amr itu. Namanya Amr. Kemudian disebut Sibaweh itu ngalimi wong ahli nahwu. Itu adalah orang Persia. Kemudian contoh ada Imam Khalil Al-Farahidi. Imam Khalil Al-Farahidi ini adalah pencetus ilmu arud. Ilmu syair bahasa Arab itu kan ada ilmunya namanya ilmu arud. Jadi yang ikut not ini nanti disebut Bahar Tawil, ada Bahar Rojas, ada Bahar Kamil, Bahar Rojas, Bahar Hajjaj, Bahar Mutaqarrib dan sebagainya. Ada 16 itu. Itu pencetusnya adalah Imam Khalil Al-Farahidi. Itu orang Irak. Orang Irak itu adalah orang Persia. Banyak sekali nih, banyak sekali. Bahkan Imam Madzhab 4. Madzhab 4 ini yang Arab, yang asli Arab. Niku hanya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Karena Imam Syafi'i ini beliau lahir apa jenengane? Beliau adalah orang Mekah. Aslinya adalah orang Mekah. Imam Syafi'i. Keturunan dari Syafi' bin Sa'ib, seorang sahabat Nabi, orang Quraisy. Namanya Sa'ib bin Syafi' bin Sa'ib. Dan kemudian Imam Malik, Arab. Tetapi Imam Ahmad bin Hambal, beliau orang Baghdad, dan Baghdad itu Persia. Imam Abu Hanifah yang bernama Nu'man bin Thabit, itu kalau ditelusuri ke atas dan jejak nasabnya tidak terlalu jauh, itu salah satu kakek buyutnya Imam Abu Hanifah itu orang Majusi. Jadi non Arab. Nah, itu berkahnya semuanya ada arabisasi katanya, yaitu memahami dari isyarat laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Dan kemudian imam-imam hadis kutubus sittah yang 6 semuanya non Arab. Bukhari dari Bukhara, Uzbekistan. Imam Muslim itu Al-Qusairi. Qusairi itu masuk salah satu desa yang masuk ke dalam wilayah Samarkand itu Uzbekistan. Mau Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, kemudian Nasa'i, Tirmidzi itu imam kutubus sittah itu semuanya non Arab. Dan itu karena Islam itu dari dulu ketika ingin memahami Islam maka syaratnya harus bahasa Arab. Yang ini tradisi ini sampai ke tanah air di mana pondok pesantren sampai hari ini itu mereka sebelum memahami tentang Islam lewat buku-buku induk itu mereka akan diajarkan tentang nahwu shorof. Nahwu adalah gramatika Arab,
Shorof itu adalah bagaimana kita bisa merubah dari satu kata sesuai dengan tasrifnya untuk mengikuti makna yang kita inginkan. Cara napa jenengane istilah barat itu adalah ilmu morfologi. Bagaimana kita merubah bentuk sesuai dengan keinginan kita. Contoh, dalam sorof itu nanti contoh hirun, bahasa Arab kucing itu kan hirun. Kucing wedok hirotun. Kucing cilik hurairun. Kucing cilik wedok hurairah. Itu sorof, ya, sorof. Nah, itu kemudian di Indonesia sampai sekarang bahkan dimulai dari Wali Songo, karena banyak juga manuskrip Wali Songo termasuk manuskripnya Sunan Bonang itu berbahasa Arab. Itu mereka memahami Islam pakai bahasa Arab yang agar supaya tidak salah paham tadi, seperti orientalis itu yang memahami konteks 1500 tahun yang lalu tentang pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah, kemudian menggunakan parameter tahun 2020 misalnya, ya maka akan rancu. Maka ada sekarang ini ada metode tafsir yang tidak sesuai dengan akidahnya, dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ada tafsir itu pakai semiotik, apa istilah ya, tafsir hermeneutika, tafsir hermeneutika. Karena hermeneutika itu adalah ilmu tafsir yang digunakan untuk mentafsirkan Bible. Bagaimana Bible itu ditafsirkan menggunakan ilmu sendiri. Nah, ilmunya itu namanya hermeneutika. Kemudian ketika kita ilmu itu, ilmu barat itu ketika digunakan untuk studi kritik terhadap Quran, maka nanti Quran itu akan hilang haibahnya atau hilang apa jenenge istilah ini, hilang wibawani Quran. Akhirnya orang itu nanti akan mengkritik Quran itu ora penak. Quran itu hukumnya tidak pas. Misalnya contoh as-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Para pencuri wajib dipotong tangan dan sebagainya, karena tidak sesuai dengan HAM, tidak sesuai dengan konteks saat ini. Jadi mereka dengan ilmu itu cara berpikirnya jadi berubah. Yang seharusnya itu ketika kita memahami konteks itu adalah memahami sebuah tekstual Quran, tekstual hadis, itu kita harus menyelami dulu tentang kebahasaan Quran, kebahasaan hadis, dan kita juga memposisikan diri sebagai orang yang seakan-akan hidup pada saat itu, pada saat Quran diturunkan, pada saat hadis dituturkan, sehingga kita akan memahami betul makna yang dimaksud dari Quran, makna yang dimaksud dari sebuah hadis itu. Dan maka di dalam Islam ada ilmu asbabun nuzul, ada ilmu asbabul wurud. Asbabun nuzul itu menjelaskan tentang sabab-sabab Quran itu diturunkan. Asbabul wurud adalah mengenai kontekstual hadis itu, bagaimana hadis itu keluar. Pangandikane Kanjeng Nabi itu pada saat disampaikan oleh Rasulullah itu konteks saat itu bagaimana. Jadi agar tidak salah paham. Nah, semuanya itu ketika kita ingin mempelajari itu berat banget. Nah, kita sekarang sudah disajikan dengan madzhabul arba'ah, fikih, kemudian kitab-kitab yang sekarang, misalnya contoh kitab ini tafsir Jalalain, kemudian kitab-kitab Sulam Taufik misalnya sing enteng-enteng, itu kitab yang sudah produk jadi. Nah, itu prosesnya lama seperti ini saya sampaikan. Yang mana Rasul itu yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim. Pertama kali
pertama kali tugas Rasul adalah yatlu alaihim ayatihi. Menyampaikan pesan dari Quran. Disampaikan kepada umat. Setelah itu diterima, Quran itu diterima, kemudian wa yuzakihim. Rasul itu akan membersihkan umat dari dosa. Artinya jika Quran itu sudah diterima, sudah dipaham, Quran itu sudah dipaham, ajaran Islam sudah bisa dipaham, kan sudah dibacakan, otomatis yang dibacakan, yang mendengar otomatis paham. Nah, itu tingkat pertama. Kemudian setelah itu mereka akan mengamalkan ajaran dari Quran itu. Nah, maka inilah yang artinya wa yusakihim. Jika mereka mengamalkan ajaran Islam, maka mereka akan menjadi orang yang bersih. Hatinya bersih dari dosa. Setelah itu wa yu'allimuhumul kitab. Mereka akan diajarkan tentang kitab, taklim. Jadi dibacakan dulu. Jadi dibacakan ini bisa berarti dihafalkan dulu. Maka ada metode di dalam dunia pesantren. Itu mereka diajarkan untuk hafal dulu. Setelah hafal baru ngaji. Ada. Maka seperti di sarang itu, persyaratan naik alfiyah itu harus hafal setoran 500 bait nadhom, persyaratan sebelum masuk. Nah, setelah dia hafal, kemudian baru dijelaskan, nanti sudah masuk ke kelas alfiyah, dijelaskan makna dari bait-bait alfiyah itu. Contohnya seperti itu. Maka wa yu'allimuhumul kitab. Setelah mereka bersih dari dosa, kemudian ada taklim. Ya, tadi kan hanya menyampaikan, ilmunya diterima, kemudian dari ilmu itu kemudian untuk membersihkan hati diamalkan, kemudian diberikan taklim lagi yang lebih mendalam, Maka dari wayu zakim kemudian wayu alimuhumul kitab, ini ada Imam Syafi'i dulu merasakan suatu keadaan, mengalami satu keadaan di mana posisi beliau sulit untuk memahami ilmu. Maka kemudian beliau Imam Syafi'i sowan kepada guru beliau Imam Waqi' bin Jarrah. Syakautu ila waqi'in su'ahidzi farasyadani ila tarkil ma'asi. Kula wadul kepada Imam Waqi' bin Jarrah tentang buruknya hafalanku. Kemudian beliau menyampaikan bahwa syakautu ila waqi'in su'ahifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Imam Waqi' bin Jarrah memberikan solusi kepada Imam Syafi'i agar Imam Syafi'i ini meninggalkan maksiat. Karena maksiat itu nanti akan menjadi penghalang li'annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdali asi. Karena ilmu itu adalah cahaya dan cahayanya Allah tidak akan pernah diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ngoten. Nah, maka nanti orang itu akan dianggap berilmu yang kemudian mendapat predikat ulama niku apabila tidak hanya ilmu saja, tapi juga ilmu, kemudian amal, kemudian akhlak. Bagaimana ilmunya? Bagaimana amalnya terhadap ilmunya tersebut? Bagaimana akhlak kesehariannya? Itu baru kalau sudah selesai, baru nanti akan mendapat predikat ulama. Maka disebut di Quran innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Yang takut dalam arti sesungguhnya Takut dalam arti sesungguhnya, yang takut itu artinya adalah takwa. Dengan sebenar-benar takwa adalah hanya ulama. Karena ulama itu apa? Orang yang berilmu, tahu tentang teori, mengamalkan di dalam kehidupan keseharian sampai menjadi akhlak, etika, menjadi moral. Moral etikanya itu adalah etika Quran, etika Islam. Nah, mereka ulama.
Maka setelah itu yang terakhir wal hikmah, diberikan ilmu hikmah. Yang di sini dikatakan sunnah. Sunnah niku tindak lampah. Sunnah niku tindak lampah kehidupan keseharian. Nah, artinya apabila itu sudah komplit, sudah dihafalkan, kemudian ilmu-ilmu itu kemudian dipraktekkan sehingga dia jauh dari dosa, maka dia akan mendapatkan ilmu kitab, ilmu Quran itu akan tumancep di dalam hati yang betul-betul Quran itu akan menjadi mendarah daging dengan dirinya. Setelah Quran mendarah daging dengan dirinya, maka dia akan mendapatkan ilmu hikmah. Artinya, apapun yang dia lakukan, itu pasti akan sesuai dengan Quran dan hadis, ajaran Islam. Maka ulama yang sampai kepada derajat wal hikmah, ini adalah ulama panutan. Apapun yang dilakukan, itu menjadi panutan. Karena sudah mendarah daging, menjadi panutan. Wa in kanu min qabli la fi dhalalim mubin. Nah, walaupun dulu ulama niki misalnya, walaupun dulu di dalam kesesatan, tapi sekarang di dalam niki yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Maka pada saat zaman Rasulullah, orang Arab niku dianggap sebagai jahiliyah. Jahiliyah niku bodoh-bodone wong jahiliyah. Karena mereka tidak punya aturan, tidak punya etika, tidak punya kemanusiaan, hukum rimba. Bayangkan, pada saat itu Sayyidina Umar pernah membunuh anak perempuan karena merasa malu punya anak perempuan. Bayangkan, ada seorang sahabat sowan kepada Rasulullah. Kemudian ketika sowan kepada Rasulullah, beliau punya istri lebih dari 10 pada saat itu. Itu kan jahiliyah banget nih. Ada seorang sahabat pada zaman jahiliyah itu gara-gara tersinggung dengan hanya ucapan saja itu menjadikan paten-patenan. Pada saat zaman jahiliyah, seorang perempuan bisa diwaris karena dianggap sebagai objek sebagai harta yang kemudian jika ayahnya meninggal, anaknya bisa mewarisi istri dari ayah. Nah, banyak sekali orang-orang Arab, tradisi Arab pada saat itu yang sangat menyimpang. Rasulullah datang kemudian membasmi adat-adat jahiliyah ini, kemudian mendidik orang-orang yang sangat nol, mendidik orang-orang yang sangat kriminal, kemudian menjadi tokoh-tokoh yang luar biasa. Misalnya contoh, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali kan memang dididik sejak awal. Ada sahabat yang bernama Abu Sufyan. Abu Sufyan musuh-musuh Kanjeng Nabi. Tapi sahabat Abu Sufyan setelah masuk Islam, beliau berani berperang, langsung berangkat ke peperangan Taif, peperang Taif. Di perang Taif tangan beliau itu potong. Kemudian beliau berangkat lagi peperangan dan akhirnya syahid di medan perang. Abu Sufyan nih. Abu Sufyan yang menjadi musuh Islam terbesar, termasuk musuh Islam terbesar, Abu Sufyan. Dan bahkan wong sing paling gelo kali Kanjeng Nabi, seorang perempuan namanya Hindun bin Utbah. Ketika perang Badar, saking sakit rasa hatinya kepada Rasulullah, akhirnya pada peperangan Uhud balas dendam, bisa membunuh Sayyidina Hamzah. Kemudian Sayyidina Hamzah irungnya irungnya dimutilasi, hati Sayyidina Hamzah kemudian diambil, dicakot, dilepeh-lepeh. Itu masuk Islam. Itu bisa masuk Islam. Dan Islamnya itu luar biasa. Punya anak itu harus dididik ketat dengan sesuai dengan ajaran Islam, dididik ilmu yang luar biasa yang nanti menjadi Muawiyah bin Abu Sufyan yang menjadi katibnya Rasulullah.